Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sedikit pun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, sambutan yang pertama dari beliau Al-Mukarram Bapak Mukhlis Yusuf Arbi, alumni Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin dan owner Kaira Publishing serta owner Maktabah Turmusi. Kepada beliau dihaturkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kami Al-Mukarram Romo Yai Muhammad Jamaluddin Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yang kami hormati guru kami Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para pengurus Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin, wabil khusus Ustadz As'ad apa panjangannya? As'adul singane poro-poro wong arif. Yang saya hormati sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Miftahul Ulum, sahabat saya selama mondok di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin. Yang saya hormati Agus Muhammad Rifa'an Nasir, sahabat saya yang hari ini juga hadir, Bapak Muhyiddin Oyi, wabil khusus pemateri pada malam ini Al-Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA. Yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan para santri-santri Bumi Damai Al-Muhibbin. Ini santri kelas akhir semua. Hah? Ini wajahnya sepuh banget ini. Ah, yang mana sepuh? Oh. As-Segaf Al-Atos. Ah? Ini alhamdulillah. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas segala fasilitas yang diberikan pada kehadiran kami pada malam ini. Yang kedua, alhamdulillah ya, kami bisa menginjakkan kaki kembali di Pondok Bumi Damai Al-Muhibbin tercinta, Kawah Chandra Gimuka, di mana tempat kami digembleng bersama-sama dengan teman-teman yang lain.
Dulu itu kamar saya itu di Ikhmas itu, tahu enggak? Samping masjid, di dalam masuk samping itu. Ya. Kalau waktunya ajan subuh cuma nyetel tok, terus habis itu tidur lagi. Paling enak pokoknya. Jadi pengurus masjid nggak ada yang ngobrak. Ya. Yang ngobrak cuma satu, anak-anak latihan hadroh. Ya. Tapi lama-lama terbiasa karena bisa tidur di samping orang main hadroh. Nah, ini satu keahlian. Ya, alhamdulillah kami bisa hadir di sini mengadakan acara bedah buku sekaligus diskusi tentang konstruksi logika kitab Ummul Barahin. Ya. Saya di sini kalau tidak salah lulus tahun 2004. 2004 ya, 2004 saya lulus dari sini, kemudian melanjutkan di Universitas Al-Azhar dan sekarang memiliki beberapa penerbitan, salah satunya adalah Keira Publishing. Kalau pernah dengar ada Maktabah At-Turmusi Lit-Turos, kita punya ada Sahifah, kita punya ada Gemala dan beberapa yang lain. Ini adalah bentuk keberkahan selama menjadi santri Romo Yai Muhammad Jamaluddin Ahmad. Dulu sebelum ada Pustaka Muhibbin, kita pernah mendirikan buletin namanya Ibn Pos. Pernah dengar Ibn Pos? Dulu di samping masjid. Ya, siapa sangka kemudian sekarang punya penerbitan sendiri. Maka ini adalah sedikit perkenalan saya. Rasa-rasanya saya tidak berhak untuk bicara banyak di sini karena kalau sudah masuk ke sini saya adalah santri sebagaimana panjenengan semuanya. Dan karena waktunya sudah 8:30, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Kita akan langsung masuk saja kepada materi diskusi. Harapan saya materi ini betul-betul disimak dengan baik. Ya, karena penulis ini beliau sudah menulis 13 buku. 13 buku dengan 3 buku masuk nominasi buku Islam terbaik Indonesia tahun 2023 dan buku beliau berjudul Ilmu Mantik itu adalah buku terbaik Islam di Indonesia tahun 2023 dari sekian banyak buku. Alhamdulillah sekarang bisa kita hadirkan di sini dan harapan saya betul-betul kehadiran beliau dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Mukhlis Yusuf Arbi dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Ketua Pondok yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Asadul Arifin. Kepada beliau dihaturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Yang sangat kita muliakan bersama Abah Romai Muhammad Idris Jamaluddin beserta seluruh keluarga beliau, tak lupa pula seluruh tamu ingkang rawuh pada malam hari ini, wabil khusus pembicara kita, narasumber kita Ustadz Muhammad Nuruddin dari Tangerang.
Alhamdulillah sejak pagi tadi sudah rawuh bersama saya jalan-jalan guyon. Sempat menceritakan tentang enggak jadi. Nah, karena beliau sekarang orang viral. Kalau saya bicara salah nanti dipotong videonya. Meredup keviralannya, wah goro-goro aku lah yo. Salah aku ngene iki, Mas. Seluruh tamu ingkang rawuh wabil khusus Pak Yusuf Arbi. Ini senior kita, sebetulnya beliau harusnya lebih lama di sini untuk mengisi khusus materi tentang literasi. Karena kita sudah punya BLM, Bumi Literasi Al-Muhibbin. Kita juga punya LFM, Lajnah Fikih Al-Muhibbin. Kita juga punya Pustaka Al-Muhibbin yang fokusnya pada literasi. Sedangkan beliau sudah mulai merambah ke nasional. Karya beliau, kemudian kitab-kitab yang diterbitkan oleh beliau, buku-buku, bayangkan punya Maktabatul Musi, Keira, Saifa, sedangkan kita hanya Pustaka Muhibbin. Kita masih perlulah ilmunya ya. Apa kita culik dulu besok? Kita culik aja ini kira-kira kayak gitu enaknya. Kawan-kawan semua santri kelas akhir Al-Muhibbin yang berbahagia pada malam hari ini. Kenapa kok yang kita bahas ini kitab Ummul Barohin? Ya karena kitab itu kita kaji di sini. Karena Ummul Barohin sendiri didawuhkan juga oleh Mbah Yai Abdul Jalil, pondok kok masih membahas, masih mengaji kitab Ummul Barohin, berarti pondok tersebut masih punya nyoni, punya demek. Ada 3 kitab yang kalau masih dikaji di pondok itu berarti pondok itu masih punya demek. Al-Hikam, kemudian apa lagi? Ihya, sama terakhir Ummul Barohin. Terus kiai kita juga punya karya Ta'liqat Ummul Barohin. Maka pantas sekali kita membahas tentang kitab Ummul Barohin. Apalagi pas pemateri kita ini adalah pakar di bidang ketauhidan. Kemudian kenapa yang kita bedah itu kok konstruksi logikanya? Karena Ummul Barohin sendiri dalam membentuk sebuah konsep untuk mengungkapkan kebenaran ketauhidan itu salah satunya pakai logika. Sehingga kita butuh janeku pola-pola logika yang ada di Ummul Barohin itu seperti apa sih yang dibangun? Kok iso Mu'tazilah diarani sesat dengan argumentasi aswaja? Kan aneh, itu podo koyok ngukumi salak menggunakan duren. Ya jelas gak enak. Kok bisa dalil wujudnya Allah itu wujudul alam? Logikanya ketika alam itu berubah berarti alam itu hadis. Kalau hadis berarti butuh yang qadim, atau kalau hadis itu berarti makhluk, kalau makhluk berarti khalik. Pertanyaannya mana logika yang menyebut bahwa khalik itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau notok jedok logika itu, terus kemudian kita mengatakan bahwa kemudian orang Islam menyebutkan bahwa khalik itu adalah Allah, yaitu nas yang menyebut Quran atau hadis. Lah berarti ini logika atau doktrin? Gitu. Maka ini kita butuh jawaban-jawaban seperti itu, kita butuh untuk memperdalam, untuk mempertajam pemahaman ketauhidan kita. Kemarin saya berdiskusi dengan Pak Kholis, sebetulnya Gus, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diskursus keilmuan atau diskursus i'tiqadiyah? Kalau diskursus i'tiqadiyah, kenapa ketika sampean ditanyai, kene opo Roni kok meninggal? Roni, kenal Roni? Nama panjangnya Makaroni. Kenapa Roni meninggal? Saman mesti jawab ini. Roni meninggal krono loro jantung, krono kecelakaan. Loh, kan aneh. Kalau kita benar-benar aswaja, mestinya saman jawab Roni sakit jantung. Bersamaan dengan itu Gusti Allah jabut nyawone Roni. Tapi saman nggak pernah menjawab seperti itu. Ini berarti kan aswaja hanya sebatas yang saman pelajari, saman bahas di kelas, di takror, di forum yang seperti ini. Bukan sebagai i'tiqad yang menjadi guidance jalan hidup sampeyan.
Gitu. Nah, ini kita butuh pemahaman untuk mempertajam ketauhidan kita itu seperti apa, dan bangunan-bangunan logikanya di Ummul Barohin itu seperti apa saja. Maka kita malam hari ini sampun kerawuan pakarnya Aswaja. Silakan nanti yang kita ingin bertanya, sampean tanya sepuas-puasnya. Yang penting pertanyaannya syaratnya hanya satu, harus tajam. Karena apa? Agar untuk mempertajam jawaban itu juga, sehingga kita punya makanan yang lebih bergizi dari biasanya. Oke? Terakhir saya ingin berpesan kepada sampean apa yang dulu dipesankan oleh Pak Yai Ansori Sehah, guru tauhid kita semua, kepada kami, bahwa silahkan sampean mempelajari tauhid, memperdalam ilmu tauhid. Habiskan itu waktu sampean untuk memperdalam ilmu tauhid. Jangan sampai kita mau atau terbawa oleh orang-orang yang sesat yang mengatakan bahwa tauhid adalah dogma. Kemudian fikih membatasi orang yang berpikir dan bertindak. Tauhid adalah dogma, agama adalah candu, fikih membatasi orang berpikir dan bertindak. Jangan sampai terbawa oleh orang-orang sesat yang mengatakan seperti itu. Kita mari pertajam pemahaman keaswajaan kita. Selamat menikmati. Saya tutup. Semoga nanti waktunya kita los biar kita puas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, acara selanjutnya yakni bedah kitab Ummul Barohin dengan tema konstruksi logika kitab Ummul Barohin yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nuruddin, dan akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Dzikrullahi Akbar. Kepada beliau dihaturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahin fala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, pengasuh kita, murabbi ruhina kita, Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin sekeluarga, wabil khusus ibunda kami, Ibunda Haja Muhimmah Falasifah, dan para hadirin sekalian, para guru-guru kami, para senior-senior kami, dan wabil khusus narasumber kami Ustadz Muhammad Nuruddin. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Ustadz di pondok kami, di ma'had kami. Syukur alhamdulillah patut kita lakukan dengan ucapan maupun perbuatan. Kenapa? Karena hal semacam ini, kejadian pada hari ini bukanlah sesuatu yang tidak sengaja. Artinya apa? Syukur alhamdulillah kita diberi Allah kesempatan untuk bermujalasah dengan orang-orang solih. Karena kesempatan ini tidak diterima, tidak dimiliki oleh banyak orang, terutama para pemuda seperti kita. Ada yang dapat anugerah
mujalasah ulama, mujalasah orang solih. Ada yang cuma 3 tahun di sini, ada yang 6 tahun di sini, ada yang 10 tahun di sini, dan ada yang bertahun-tahun seperti Bapak Asadul Arifin. Tidak tahu itu sampai kapan, semoga dapat anugerah terus oleh Allah. Anugerah kok sebegitu lamanya. Dan yang kemudian wabil khusus anugerah pada malam hari ini kita bisa bermujalasah dengan beliau Ustadz Muhammad Nuruddin. Kita berharap adanya acara semacam ini bisa mengupgrade keilmuan kita. Tadi sudah disampaikan oleh sambutan pertama maupun sambutan kedua. Tapi kami berharap apa yang ada pada hari ini adalah salah satu tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang sa'idun, orang yang beruntung. Kenapa? Karena harapan ini bukan karena tanpa dasar. Mungkin jenengan kalau ingat ngajinya Mbah Yai Aba Idris saat wetok ngaji sore itu, ngaji Sahih Bukhari, bahwa setiap manusia di kandungan di usia 3 bulan sampai 4 bulan ditiupkan ruh dan ditetapkan 4 perkara. Yang pertama rizkinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, dan yang terakhir syaqiyun au sa'idun, beruntung atau tidak. Kemudian di hadis yang lain beliau juga membacakan romo yai kita bahwa setiap orang ini kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang akan dipermudah untuk apa dia diciptakan. Maka kalau melihat track record kita sejak kita balik, kita sudah di sini, mungkin baliknya di sini ya men. Baliknya di sini sampai sekarang, bahkan sampai seperti Pak Asadul Arifin tadi itu usia mudanya yang rawan maksiat itu dia ada di pesantren. Hal ini harapannya apa? Termasuk jenengan-jenengan ini masih muda di sini, masih dimong sama pengasuh kita. Harapannya ini adalah suatu tanda kita muyassar ila sa'idun. Kita muyassar, dipermudah menjadi orang yang beruntung atau ahli jannah. Amin Allahumma amin. Adapun moderator yang baik itu moderator yang tidak banyak bicara di awal, karena yang paling berharga adalah narasumbernya. Oleh karenanya adapun waktu dan tempat segera kita aturkan kepada beliau Bapak Muhammad Nuruddin, tafadhol masykuron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Idris Jamaluddin beserta keluarga, para kiai, para asatiz yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, para santri semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya sangat senang malam ini berjumpa dengan wajah-wajah yang ceria ini. Ceria kelihatannya, paling gak ceria kan? Paling gak kelihatannya ceria. Hatinya kayak gimana urusan lo? Nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair, gitu kan kata orang Arab. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya tinggal di Tangerang jauh, sampai tadi siang, kemudian diajak makan soto. Selesai diajak makan soto, kemudian langsung singgah di salah satu senior tambak beras ya, Ustadz Miftah. Kemudian belum sempat tidur sebetulnya.
sempat memejamkan mata sedikit datang ke sini, tapi saya sungguh sangat bersemangat melihat santri-santri yang siap membawa kitab, membawa catatan. Artinya ini dengan semangat datang ke sini semuanya ya. Nah, sekarang saya mau ngetes dalam arti positif ini. Jadi begini, saya nggak tahu manggilnya gimana. Biasa adik-adik apa gimana ya enaknya ya? Hah? Adik-adik? Ya usia kita nggak jauh beda sebenarnya. Adik-adik, teman-teman semuanya ya. Jadi salah satu PR anak pesantren itu sebetulnya yang saya perhatikan, anak pesantren itu kaya akan hazanah keilmuan. Saya hakul yakin nih, santri di sini itu udah melotok kitab-kitab beginian itu kan. Alfiyah, kemudian apalagi kitab-kitab dasar. Dan saya tadi mendapatkan info santri di sini itu semuanya mengkaji kitab Ummul Barahin sampai hatam. Saya tadi diberikan hadiah ini karangan Romo Kiai Ta'liqat Ummul Barahin. Artinya di pesantren ini hazanah keilmuan Islam sudah diajarkan sedemikian matang. Tapi tahu nggak PR selanjutnya apa? Ilmu-ilmu keislaman itu akan terlihat relevan, akan terlihat cocok untuk tantangan zaman kalau kita bisa menjawab model-model pemikiran sekarang ini dengan apa yang kita pelajari di turos kita yang diwariskan oleh para ulama kita. Nah, jadi kadang makanya sekarang saya pengen mengajukan beberapa pertanyaan sebelum kita akan berdiskusi mengenai isi kitab Ummul Barahin. Karena kalau saya mengaji Ummul Barahin ini udah nggak perlu diaji lagi, ya kan? Isi Ummul Barahin juga gak perlu saya paparkan lagi. Yang perlu diperdalam adalah bagaimana caranya menjawab syubhat. Paham ya, syubhat itu artinya pikiran-pikiran yang menyimpang di era sekarang dengan beberapa baris dari kitab Ummul Barahin ini. Saya subhanallah teman-teman sekalian, waktu di Al-Azhar sama kita juga problemnya tuh begitu. Kita di Al-Azhar itu banyak sekali hazanah keilmuan, semua kitab dikaji. Tapi PR lanjutannya itu tadi, ketika kita pulang ke Indonesia bersentuhan dengan masyarakat yang beraneka ragam, apalagi kalau akademisi, intelektual. Kadang kita PR-nya itu banyak, harus bisa menerjemahkan kitab-kitab yang kita pelajari itu dengan bahasa kontemporer, bahasa-bahasa yang keren. Ya kan? Antum gak bakal dipandang intelek kalau bahasa-bahasanya itu masih menggunakan bahasa Arab. Ada sebagian lingkungan di luar sana yang kita itu baru bisa disimak kalau kita itu menggunakan istilah-istilah yang terlihat ilmiah ya. Nah, itu PR kita. Harus tahu ini dulu diajarkan. Nah, sekarang saya akan buktikan malam ini ya. Membuktikan kepada santri semuanya bahwa apa yang Anda pelajari selama ini di sini dan di tempat lain itu sesungguhnya masih relevan untuk menjawab beberapa pemikiran-pemikiran modern, katakan begitu, yang berkeliaran di luar sana. Mau itu dari orang ateis, mau itu orang liberal, mau itu orang salafi, wahabi. Dan saya kalau boleh memberikan saran, sebetulnya sebaiknya kita itu tidak terlalu menyibukkan diri berdebat dengan sesama muslim. Ya tentu kalau yang wahabinya datang mau gak mau harus kita bantah kan. Tapi kalau dia gak ngajakin gak usah deh. Lebih baik fokuskan pikiran kita, tenaga kita itu untuk menerjemahkan pesan-pesan keislaman kepada orang luar. Itu lebih efektif. Orang-orang yang belum mengenal Islam pengen tahu Islam apakah benar doktrin keislaman itu berbasis pada argumen atau tidak. Nah, mereka yang seharusnya kita perhatikan. Oke, teman-teman semuanya, saya mau ngetes ini salah satu ide atau pikiran yang termuat dan sering diulang-ulang oleh orang-orang ateis di luar sana. Dan antum kalau belajar ilmu tauhid yang paling dasar asalkan paham. Ini kadang kita baca kitab itu hanya untuk sekedar hatam. Kemudian selesai hatam, saya khalas ana khatamtu Ummul Barahin, yani ka'annaka alim fit tauhid. La. Al-khatam syai' wal faham syai'un akhar, sah? Al-khatam syai' wal faham syai'un akhar wa ta'ammuq syai'un akhar.
Jadi orang hatam baca kitab itu nggak selamanya paham. Orang yang paham pun nggak selamanya mendalam pemahamannya, ya kan? Saya masih ingat, dan tolong ini nasihat dipegang baik-baik. Abbas al-Aqad, seorang intelektual Mesir terkenal. Dia pernah bilang, kalau kita terjemahkan ya, membaca satu kitab 3 kali itu lebih baik ketimbang membaca 3 kitab 1 kali. Taqra kitaban wahidan 3 marrat khair min an taqra 3 kutub marrah wahidah. Apa itu pesannya? Saudara-saudara sekalian, sekarang sebagian santri itu kadang-kadang merasa hebat, merasa bangga ketika menghatamkan kitab-kitab tebal, betul? Jangan salah, Anda menghatamkan kitab di sini Ummul Barahin ini. Ummul Barahin ini kalau Anda paham sampai jerawannya, sampai relung-relung terdalamnya, mawara'an nusus ya, apa yang ada di balik teks Ummul Barahin itu. Hada sayakfik khalas. Lirad 'alal malahida wal almaniin wal libraliin wa man 'ala syakilatihim minal ladiniyin. Wa kitab saghir. Kitab saghir bal kutaib. Itu kitab tipis, tapi kalau kita paham, diperdalam sampai sedalam mungkin, itu sebetulnya sudah cukup. Sayangnya kadang cara belajar kita enggak begitu. Hanya menerjemahkan, mengartikan, kemudian selesai. Apa pesan Al-Aqad itu intinya? Intinya Anda ketika membaca karya ulama yang betul-betul matang keilmuannya ya, kitab-kitab yang mematang konten keilmuan itu sangat berbobot gitu loh. Itu kalau bisa diperdalam. Jadi cara belajar yang baik itu bukan banyak membaca, tapi matang dalam membaca dan membaca secara bertahap. Muskilah orang zaman sekarang kadang-kadang belum apa-apa pengen loncat ngebaca buku-bukunya orientalis, bukunya orang-orang barat, seolah pengen terlihat ilmiah, terlihat akademis. Akidahnya masih rapuh, logikanya masih kacau. Udah baca bukunya Richard Dawkins, udah baca bukunya Daniel Dennett, udah baca bukunya siapa, Fred Donner, buku-bukunya siapa lagi tuh yang orang itu tuh, enggak, Armstrong enggak banyak mengkritik Islam ya. Banyak orientalis yang mengkritik Islam. Karena Armstrong tidak termasuk setahu saya. Justru dia simpatik kepada ajaran Islam. Belajar yang benar itu harus bertahap. Dimulai dari mubtadiin, mutawassitin, kutub-kutub mubtadiin, mutawassitin, muntahin. Jadi ilmu itu enggak bisa diloncat. Belajar ilmu itu ibarat naik tangga tuh. Ini tangga nih. Harus lantai 1, 2, 3 naik ke atas. Caranya begitu. Kalau antum langsung loncat ke atas kan nyungsruk jadinya, tersungkur kan pada akhirnya. Bukannya naik ke atas, yang ada balik ke bawah. Itu terjadi saudara-saudara sekalian. Zaman sekarang ini banyak profesor-profesor, doktor-doktor, cara belajarnya nggak mengikuti tradisi keulamaan masa lampau. Pikirannya aneh-aneh. Dan kalau dibantah bisa dibantah hanya dengan hitungan baris. Itulah sebab kalau orang belajar tidak secara metodologis. Nah, untungnya pesantren itu. Mengajarkan ilmu keislaman secara bertahap, tadarruj, secara gradual. Tapi problemnya sekali lagi, kadang-kadang kita nggak tahu nih kegunaan ilmu ini apa. Nah, saya sekarang mau ngetes yang bisa jawab ya. Ini mudah sekali. Tapi kadang-kadang yang mudah-mudah pun karena kita nggak terbiasa, kita gaulnya sama orang muslim aja. Kita bergaulnya dengan orang muslim, gak bersentuhan dengan kitabnya orientalis, buku-bukunya orang-orang barat. Kadang-kadang kita gak paham tuh gimana cara jawabnya. Tahu di antara salah satu kritikan atau katakan pandangan orang-orang ateis, kalau mereka gak percaya Tuhan, mereka tuh suka bilang begini. Saya bacain dari Imam min a'immatil malahidah fil alamil gharbi ya. Ini apa, tokoh ateis militan di barat namanya Richard Dawkins. Saya nggak tahu santri saya baca begituan nggak? Ya jangan dibaca kalau belum bisa. Baca buku beginian kalau belum mempelajari logika, belum mempelajari akidah, akidahnya belum matang, logikanya masih kacau. Itu saya sering mengilustrasikan kayak orang belum bisa nyetir udah masuk ke jalan tol. Ya begitulah nasibnya. Masih kencing belum lurus pengen segera kawin, kan repot. Lurusin dulu, kawin nanti bisa jadi sudut belakangan. Lihat, jadi penting ini ya.
Mendalami keilmuan keislaman secara bertahap itu penting. Dalam salah satu bukunya Richard Dawkins, lihat, yang bisa jawab ngasih jawaban, jawabannya harus logis. Ingat ya, Anda nanti kalau ketika keluar pesantren bersentuhan dengan orang-orang yang beragam itu, kalau ngasih jawaban yang masuk akal. Enggak bisa dengan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa'lam annahu la ilaha illallah ya akhi. La ilaha illallah. Anta kafir wa anta mulhid, anta finnar ya salam. Ulazim bil burhanil aqli. Jadi banyak orang nggak percaya teks suci. Satu-satunya cara memuaskan mereka harus dengan logika dan rasionalitas, harus dengan logika. Kata Richard Dawkins, di sini saya yakin ada yang bisa bahasa Inggris kan? Banyak lah, ya, little. Do you believe in God? Nih dengerin nih, yang bisa jawab saya kasih buku. Ini gampang loh, cara jawabnya gampang. Nanti bertahap ya. Ada yang gampang, ada yang kira-kira menengah, ada yang kira-kira susah. Richard Dawkins di bukunya judulnya Outgrowing God. Saya dulu baca buku ini waktu pulang dari Mesir. Dari Mesir saya gak baca buku beginian. Pas pulang ke Indonesia iseng-iseng aja. Ternyata apa yang dulu kita pelajari di Al-Azhar itu sampai sekarang masih cocok ya. Gak ada istilah kuno itu. Itu kitab-kitab kuning, kelihatannya kuning, tapi kalau antum pahami isi dalamannya mutiara semua itu isinya itu. Saya nggak bohong, serius. Saya ana aqul hadza an mil ilfam bikulli qana'ah wa bikulli sidq. Dengan seluruh kejujuran saya mengatakan ini betul-betul menyaksikan sendiri. Dulu diajarkan sama guru saya di Al-Azhar begini. Pernah dengar nggak bait Aqaid Nasafiyah yang bunyinya begini? Haqaiqul asya' tsabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufastaiyah wa asbabul ilm khalqi thalatha hawasus salima wal khabarus shadiq wal aql. Pernah dengar ungkapan itu enggak? Oh, belum pernah dengar. Itu ya salam, itu hanya 2 baris, tapi saya bisa mengatakan setelah saya membaca buku-buku mereka itu, ya Allah, itu bisa membantah setumpuk pikiran-pikiran khas orientalis dan orang-orang barat itu. Dulu saya diajarkan sama guru saya 2 baris itu dari Aqaid Nasafiyah itu beberapa kali pertemuan di sekolah pasca sarjana di S2 di Al-Azhar. Gak beranjak-anjak, gak ganti-ganti kitab, itu aja. Beberapa kali pertemuan tuh sampai-sampai ada ungkapan hadzal kalam kada yakunu wahyan. Hampir jadi wahyu katanya. Saking dalamnya itu kalam Nasafi. Nasafi hidup abad keberapa? Abad ke-5, abad ke-6 ya kan? Tapi sampai sekarang itu orang-orang ngoceh tentang agama. Kalau Anda paham tuh 2 baris itu selesai sudah. Ya, oke, balik ke sini. Kata Dawkins, perhatikan. Do you believe in God? Kalian percaya Tuhan? Which God? Tuhan yang mana? Thousands of gods have been worshipped throughout the world, throughout history. Ada ribuan Tuhan yang telah disembah sepanjang sejarah dunia itu. Sering tuh orang ateis bilang, kita kalau nyembah Tuhan, kalau Tuhan ada, Tuhan yang mana yang asli itu? Kan orang Islam beda Tuhan dengan orang Kristen, dengan orang Hindu. Orang Buddha punya konsep ketuhanan beda lagi. Nanti ada agama lain konsep ketuhanannya beda. Ada banyak Tuhan dong. Tuhan yang asli Tuhan yang mana? Jadi mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada karena itu hanya kreasi nalar manusia. Buktinya Tuhannya ada banyak. Yang mana yang asli kalau begitu? Inna dina indallahil Islam ya akhi. Gak bisa begitu cara jawabnya. Walazim bi istidlal akli, lazim bi burhan akli, harus menggunakan argumen rasional. Bagaimana cara menjawab orang yang mengingkari keberadaan Tuhan dengan alasan Tuhan banyak, kesimpulannya Tuhan tidak ada? Ayo, yang bisa menjawab saya kasih buku. Itu sangat gampang, sangat gampang. Lihat, ini udah hatamul barohin semuanya kan? Nah, lihat, ketemu sama yang begini gimana cara jawabnya? Ayo, itu PR kita, itu PR kita. Dan masih banyak lagi, masih banyak di sana tuh ide-ide yang berkeliaran di media sosial itu, yang kalau saya perhatiin, alah, kok terlalu receh gitu loh. Gak ada saudara, gak ada itu satupun ide orientalis orang dan manapun itu gak ada satu yang gak ada jawabannya dalam agama kita itu gak ada. Dalam kitab ulama kita yang gak ada, semuanya ada.
lihat saya pernah ngarang buku judulnya seputar ketuhanan. Ada yang megang di sini, yang warna putih. Nah itu, boleh saya pinjam sedikit supaya sebagai bukti aja. Dulu saya bikin buku ini waktu saya ngajar di Kairo, ngajar mahasiswa-mahasiswa. Buku, salah satu buku tauhid, judulnya itu Al-Qaul As-Sadid fi Ilm Tauhid, karangan Mahmud Abu Daqiqah, seorang mutakalim besar di Al-Azhar. Saya dulu suka iseng kalau orang nanya tentang ketuhanan itu pertanyaan apa aja sih? Saya kumpulin semuanya. Kan suka ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan katanya? Tuhan itu ada di mana? Kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak dia mengangkat batu yang sedemikian besar, saking besarnya dia sampai nggak mampu mengangkat batu itu? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh, iseng-iseng pertanyaannya itu. Saya kumpul itu pertanyaan-pertanyaan, ya Allah, dengan bermodalkan kitab itu tuh, kitab Qaulus Sadid dan beberapa kitab yang saya baca di sana, itu bisa dijawab semuanya. Gak ada pertanyaan tuh, pertanyaan orang-orang itu nggak bisa kejawab, itu semuanya bisa kejawab, termasuk pertanyaan yang tadi dikatakan ini. Tuhan yang mana, Tuhan yang asli? Ayo ada yang bisa jawab? Jadi bisa dijawab, tenang. Hanya saja kadang kita nggak tahu. Ya, itu perlu pendalaman makanya. Silakan. Ayo, ya bisa jawab. Alladhi yujib ala soal, ada soal sahal, bal fil muntaha suhula. Itu banyak orang-orang di luar sana. Gimana saya mau percaya Tuhan-Tuhannya juga banyak kok? Yang asli yang mana? Hadiah, hadiah, anali hadiah. Fi hadaya katsira, hadaya. Aho wahid. Ithnin, wa hadha syarah li ummil barahin. Hadiah. Man yujib ala soal, siapa yang bisa jawab pertanyaan itu? Muskilah, syubha. Ayo, ayo, ta'al kita ya akhi, ta'al. Ayo ajib ala soal, ijabah aqliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan kalau nggak salah tadi seperti ini. Di luar sana ada banyak Tuhan. Kemudian Tuhan manakah yang asli? Jadi begini, sejatinya itu Tuhan hanya ada satu. Cuma penjelasan dari Tuhan-Tuhan itu yang ditangkap dari para manusia itu berbeda-beda, tergantung dengan di mana tempatnya berada atau lingkungannya. Dan juga begitu, kita juga bisa meyakini dengan Tuhan yang asli yang mana itu dengan yang paling dekat dengan Tuhan. Terus kalau ditanya Tuhan yang asli, Tuhan yang mana? Penjelasan Tuhan yang asli yang mana? Harus saya percaya. Untuk penggambarannya seperti ini, misalnya dari pondok sini kan sudah mengetahui siapa itu Gus Arif sebagai ketua pondok. Kemudian ada orang dari pondok luar, mungkin dari pondok Al-Mardiyah tanya, siapa itu Gus Arif? Oh, yang satu si A adalah santri Bumi Damai Al-Muhibin, yang si dua adalah orang kampung, dan yang ketiga adalah orang yang tidak pernah tahu sudah baca buku saya ya? Ya. Nah itu jawabannya dari situ. Jawabannya dari situ sudah ada. Iya. Tapi kalau ditanya begini, oke, sekarang ada banyak penjelasan tentang Tuhan. Penjelasan Tuhan yang asli yang bisa saya percaya yang mana? Versi Islam. Kenapa? Pasti antum jawab begitu kan? Kalau ditanya penjelasan tentang Tuhan yang asli yang bisa dipercaya yang mana? Pasti antum makanya versi Islam kan? Kenapa? Bisa jawab nggak? Maaf, bisa diulangi lagi. Ada banyak penjelasan tentang Allah itu kan? Orang Kristen punya penjelasan, orang Islam punya penjelasan, agama punya penjelasan. Penjelasan yang asli, yang bisa dipercaya yang mana? Kita orang Muslim pasti akan menjawab versi Islam lah, ya kan? Ya orang akan bertanya, kenapa? Jawabannya apa? Untuk penjelasan mungkin bisa dijelaskan secara rasional. Ya. Yang seperti itu. Jadi untuk membantah ketidaktahuan mereka mungkin adalah dengan cara rasional seperti tadi, bukan dengan cara memberikan dalil-dalil yang ada di agama. Baik, baik. Kasih tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan dulu. Tafadhal, khudh hadiyah. Itu pertanyaan udah ada jawabannya di sana. Dia udah baca, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sudah baca, alhamdulillah kan? Nah, itu diantara jawabannya. Jadi penjelasan tentang Tuhan itu bukan Tuhan itu sendiri. Yang banyak itu penjelasan tentang Tuhan, bukan Tuhannya. Tuhannya mah satu. Sekarang kalau ditanya, terus kalau memang Tuhan itu satu, sekarang saya mau tahu penjelasan Tuhan yang asli itu yang mana? Ya bisa saya percaya nih, orang Kristen kah, orang Islam kah? Nah kita orang Muslim akan jawab ya versi Islam lah. Ya kenapa? Nah Ummul Barahin ini jawabannya.
Tahu apa jawabannya? Penjelasan ketuhanan yang dikemukakan dalam agama Islam itu selalu didukung dengan dua hal. Satu, bukti kewahyuan, bukti tekstual, dalil nakli, ya paham? Semua pembahasan tuh ada begitunya. Apa dalil naklinya? Kalau Allah punya sifat qidam, sifat baqa, mukhalafal hawa, semua ada dalilnya, semua dalil naklinya. Dan yang tidak kalah menarik, saudara-saudara sekalian, wahyu atau dalil tekstual ini bisa dibuktikan keilahiannya. Bisa dibuktikan kalau ini benar-benar dari Tuhan gitu loh. Apa? Ya kemujizatannya. Kemujizatannya yang tidak tertandingi itu. Kemutawatirannya yang membuktikan keotentikannya. Makanya kita bisa yakin betul bahwa Quran yang kita pegang sekarang itu 100% sama dengan Quran Nabi Muhammad dan Qurannya para sahabat. Karena Quran itu tersampaikan tidak hanya dengan dokumen tertulis, tapi dengan periwayatan lisan. Kalau Anda baca Quran, tulisan alif lam mim dengan alam taro sama kan? Alif lam mim, ya kan? Kenapa yang satu dibaca alam, yang satu dibaca alif lam mim? Itu bukti bahwa Quran itu standar utamanya adalah periwayatan lisan. Dan gak ada kitab suci umat agama lain yang kayak begitu tuh, gak ada. Cuman agama kita aja. Makanya kita bisa yakin ini Qurannya sama dengan Quran nabinya. Nabinya pun bisa dibuktikan kenabiannya dengan dalil-dalil yang banyak. Jadi kitab sucinya terpercaya. Kalau ada penjelasan Tuhan di sana, kita bisa meyakinkan ini penjelasan yang asli. Gak cuman itu. Selesai kita menjelaskan argumen tekstual, semua penjelasan tentang ketuhanan itu didukung oleh argumen rasional. Wujud Allah, apa buktinya kalau Allah ada? Dijelaskan burhanul imkan, burhanul hudus, burhanul nadzam, dari rasionalnya. Kalau disebut sifat qidam, dijelaskan argumen rasionalnya. Nah, Ummul Barahin itu begitu. Semua ajaran ketuhanan, akidah ketuhanan, kenabian itu memiliki sandaran baik dari rasio atau argumen rasional sekaligus argumen tekstual. Ya sudah, agama kalau sudah divalidasi dengan dua hal itu agama benar. Rasio mendukung, wahyu terpercaya, apalagi yang bisa kita ragukan kan? Nah, itu diantara kelebihan Ummul Barahin. Jadi akidah kita itu tersandarkan pada dua elemen penting. Argumen rasionalnya ada, argumen teks. Makanya kita itu siap. Orang Islam itu kalau belajarnya benar, mau ditantang orang, mau daukin sekalipun itu siap. Karena nggak kekurangan dalil. Betul nggak? Nggak kekurangan dalil kan? Hanya membahas wujud Allah. Tahu nggak dalam kitab-kitab kalam itu? Jadi gini, kalau bagi yang belum mungkin akrab dengan ilmu kalam, ilmu akidah itu atau ilmu kalam itu biasanya memiliki dua corak. Ada model-model kitab kalam yang dicampur adukan dengan filsafat. Itu kalam falsafi. Nah, kalau Imam Sanusi, Imam Laqani yang punya Jauhara dan rata-rata yang tersebar di Indonesia itu tidak begitu, tidak banyak tercampur dengan istilah-istilah filsafat. Saya dulu waktu di Al-Azhar pernah bersentuhan dan kitab kalam yang isinya pembahasan filsafat itu. Anda mengatakan wujud, itu pembahasan wujud aja, wujud. Hanya pembahasan wujud itu bisa berhalaman-halaman, dirinci sedemikian rupa. Hal wujud zaid al-mahiyah am huwa nafsul mahiyah. Wujud itu wujud zihni, wujud khariji, wujud katbi, wujud khati, katbi. Terus ada perdebatan dengan para filsuf apakah wujud zihni itu bisa dikatakan sebagai wujud atau tidak. Itu penjelasan hanya bahas kata wujud saja. Belum bahas wujud Allahnya. Jadi kata wujudnya saja itu sudah dirinci sedemikian rupa dalam tradisi agama kita itu. Pernah lihat nggak? Minimal lihat aja ya. Ada kitab akidah judulnya Syarhul Maqasid karangan Taftazani, itu 5 jilid. Dulu muqarrar saya di Al-Azhar. Taftazani Syarhul Maqasid 5 jilid segini. Ya Allah ya Karim. Syarhul Mawaqif 8 jilid. Jadi kita nggak bakal kekurangan dalil, tapi tugas kita itu memahami betul apa kegunaan kitab ini dan memahami betul apa yang dikatakan orang-orang yang suka mengkritik ajaran Islam itu. Semuanya sudah ada. Ummul Barahin itu menyediakan itu. Baik, itu satu jawaban. Sekarang saya pengen ngasih jawaban yang lebih konkret. Jawaban yang ada dalam Ummul Barahin dan pikiran ini juga cukup sering disampaikan oleh orang-orang ateis. Ya, kalau ini nggak ada jawaban dari situ. Kalau tadi kan ada jawabannya di buku saya, dia udah baca kemudian melampirkan jawaban itu. Nah, ini nggak ada jawabannya. Ya,
Nggak ada jawabannya, hadiahnya lebih spesial. Buku yang sesuai dengan tema sekarang. Oke. Lihat, ada satu buku bestseller internasional ya. Bukunya, saya juga heran kadang-kadang, kenapa buku kayak gini bisa bestseller gitu loh. Nggak ada filsafatnya, nggak ada rasionalisasinya. Dia hanya mengoceh, mengkritik agama dengan bahasa-bahasa yang jorok. Tapi saya bisa paham kenapa di Barat itu buku begini laku. Karena orang Barat tuh kadang-kadang sudah muak dengan agama. Kenapa muak dengan? Karena agama mereka bermasalah, mohon maaf. Agama kita gak bermasalah gitu loh. Sekarang itu saudara-saudara sekalian, orang-orang muslim yang suruh belajar ke barat suka kritis terhadap ajaran Islam. Kenapa? Mereka mewarisi masa gelap orang-orang barat. Orang barat yang suka kritis terhadap ajaran Kristen karena memang agama itu terbukti bermasalah. Teks sucinya gak bisa divalidasi. Coba sekarang untuk bicara akidahnya pun, saya sedang bicara di lingkungan orang muslim ya. Mudah-mudahan ini tidak dipotong. Saya sedang bicara di hadapan orang-orang muslim, jadi sah kalau kita bukan dalam konteks menghina, tapi dalam konteks membuktikan secara keilmuan bahwa agama kita beda dengan yang lain. Dalam ajaran Trinitas itu kalau Anda tanya sama orang Kristen apakah Trinitas itu berasal dari Tuhan atau tidak, bukti rasionalnya apa? Mereka akan bisa jawab. Mereka biasanya menjawab itu adalah misteri yang nggak bisa dirasionalisasi. Oh, di kita semuanya ada, di kita semuanya nggak ada itu namanya misteri itu, semuanya bisa dibuktikan secara rasional. Maksudnya coba, Tuhan dikatakan satu tapi dengan 3 pribadi. 3 pribadi ini adalah satu kesatuan, satu Tuhan. Kalau ditanya mereka, hal ta'budu ilaha wa na'am na'budu ilaha bismillahil wahid alladzi na'buduhu jami'an. Waktu saya kuliah, orang Kristen bilang kayak gitu. Demi nama Allah yang Esa yang kita sembah sama-sama. Esa, mereka mengakui Allah itu Esa, tapi dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa Tuhan atau bukan? Tuhan. Anak Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? 1. Keesaan dengan keberbilangan hada yalzaminhu ijtima'in naqidain. Bagaimana mungkin keesaan dengan keberbilangan menyatu dalam satu zat? Itu sebagai contoh untuk memperjelas apa yang tadi saya katakan, bahwa dalam Islam nggak ada doktrin akidah yang bertentangan dengan itu, bertentangan dengan hukum akal. Hukum non kontradiksi itu hukum akal yang bersifat universal, itu bertentangan dengan hukum akal. Dan kalau kita tanya, Trinitas itu dari Nabi Isa atau bukan? Dari Yesus atau bukan? Bukan. Itu dirumuskan belakangan setelah Yesus wafat. Islam nggak mengenal akidah semacam itu sejak awal masa kenabian. Akidah kita itu ya begitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uniknya saudara-saudara sekalian, ada orang lulusan barat yang bilang syahadat yang bunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan dari Nabi. Aneh kan? Pernah nggak ngedengar orang ngomong syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna itu bukan dari Nabi? Kebayang nggak sama antum ada orang ngomong begitu? Kebayang nggak? Mas, terus dari siapa? Orang dulu kalau pengen pindah agama gimana syahadatnya, ya kan? Tapi ada orang ngomong kayak gitu. Hanya karena ingin seolah-olah memperlakukan Islam seperti halnya dengan agama Kristen, yang rumusan akidahnya itu dirumuskan belakangan. Paham nggak? Itu orang-orang kayak gitu sekarang muncul nih. Kalau Anda nggak belajar akidah secara matang, kadang-kadang kebingungan jawab orang kayak begitu. Dengan alasan apa katanya? Tidak ada bukti historis yang sezaman dengan Nabi, bukti tertulis, bukti material, ya, yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Koin yang baru ditemukan bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu baru muncul di era Abdul Malik bin Marwan, di era dinasti Bani Umayyah. Berarti kalau begitu syahadat itu dari Bani Umayyah. Ya Allah, ya Karim, ya jahil. Itu logika semacam itu dikatakan tidak ada bukti historis dengan alasan koin itu baru muncul di Bani Umayyah yang bersela ilmu Rasulullah. Dia simpulkan kalau syahadat itu dari era itu. Terus apa kabar itu riwayat-riwayat mutawatir Al-Quran? Memang tidak di Al-Quran nggak ada asal ilmu Rasulullah, tapi kan Quran banyak sekali ayat yang ini Rasulullah ilaikum jami'a, aku ini utusan Allah. Nabi Muhammad bilang kepada orang-orang sekitarnya, aku utusan Allah. Dia juga mengatakan bahwa Allah itu Esa. Berarti kalau orang pengen ikutin agama beliau ngomongnya apa? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa annaka Rasulullah, ya kan? Logika sederhana itu. Gak perlu bukti material. Seolah-olah kalau misalnya gak ada bukti materialnya, gak historis gitu loh. Sekarang muncul orang-orang kayak begitu. Kalau nggak ada bukti tertulis, kalau nggak ada bukti material, seolah-olah itu tuh nggak bersifat sejarah, bukan bagian dari sejarah. Ya kan, muncul orang begitu kan? Seolah-olah sejarah itu hanya dibangun dengan bukti-bukti material saja. Itu logika kaum materialis yang saya sudah merasuki sebagian nalar
orang-orang muslim yang terpengaruh oleh pikiran orang sana. Saya mengatakan ini supaya teman-teman semuanya sadar betul bahwa kalau kita keluar sana, kita punya PR besar, yaitu tadi memahami cara berpikir mereka, memahami tradisi kita, supaya kita bisa menampilkan ini Islam siap menjawab semua pertanyaan Anda yang ingin meragukan agama kita. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan agak susah, saya pengen kasih jawaban nanti dari Ummul Barahin sebagai bukti bahwa ini kitab kuning. Tentu ini kitab putih ya, ini masih kuning. Ini kitab klasik tapi bisa menjawab pikiran orang ateis abad 21. Tahu dalil wujudillah, dalil keberadaan Allah yang paling terkenal apa? Dalil hudus, ya kan? Al-alam hadis, wa kullu hadis la muhdis, fal alam lahu muhdis. Wa hadzal muhdis wallah. Terlihat jelas kan? Nah, Richard Dawkins dalam salah satu bukunya dia mengkritik argumen keberadaan Allah itu dengan omongan semacam ini. Tentu kutipannya agak panjang, saya hanya mengutip yang relevan aja, yang bisa dijadikan soal dan saya harap bisa dijawab oleh santri di sini. Kalau ada orang ngomong kayak begini, setelah dia memaparkan 3 argumen, dia sebut 3 argumen ini. Jadi Tuhan itu sering disebut unmoved mover, jadi penggerak yang tidak bergerak. Ada kan argumen al-muharrik al-awwal, Allah sebagai penggerak pertama. Itu biasanya dalam tradisi filsafat Aristotelian itu Tuhan itu sering disebut sebagai unmoved mover, jadi penggerak yang tidak bergerak. Nah, argumen yang kedua uncaused cause, jadi sebab yang tidak disebabkan. Kita meyakini itu kan, Allah itu sebab utama yang tidak disebabkan sama yang lain. Kemudian ada the cosmological argument. The cosmological argument itu adalah terjemahan keren dari dalilul hudus yang kita pelajari di kitab akidah. Itu adalah cosmological argument, argumen kosmologis, karena menyandarkan argumennya pada kebaruan alam. Setelah dia paparkan ini dalil 3-tiganya lemah kata dia. Tahu nggak apa alasannya? Nanti tolong dijawab ya. All 3 of these arguments rely upon the idea of a regress and invoke God to terminate it. They make the entirely unwarranted assumption that God himself is immune to the regress. Saya terjemahkan kira-kira begini. Itu 3 argumen yang tadi itu semuanya bersandar pada ide tentang regresi. Regresi itu bahasa pesantrennya tasalsul. Tasalsul, tahu tasalsul kan? Alif dari ba, alif, ba, jim, seterusnya, tapi tidak ada akhir. A bergantung kepada B, B kepada C, C kepada D, kepada E, tidak ada akhirnya. Itu mustahil kan, tasalsul ya kan? Kata Richard Dawkins, itu argumen yang 3 itu yang suka kita jadikan sandaran itu semuanya bergantung pada ide regresi dan melibatkan Tuhan untuk menyudahi regresi itu. Begitu kan? Tasalsul itu mustahil, berarti harus ada satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian terhentilah silsilah sebab akibat itu pada wujud ilahi. Dialah yang menjadi wujud pertama yang dengannya terwujudnya segala sesuatu yang berwujud di alam semesta ini. Oke, tahu masalahnya apa? Kata dia apa? They make the entirely unwarranted assumption. Mereka itu orang-orang beriman membuat asumsi yang tidak beralasan. Asumsi yang tidak beralasan. Apa asumsi tidak beralasannya? That God himself is immune to the regress. Tuhan itu sendiri kenapa tidak terlibat dalam regresi itu? Maksudnya dia pengen bilang begini, kalau emang itu segala sesuatu itu ada yang mengadakan, kenapa Tuhan juga nggak ditanya siapa yang mengadakannya? Paham nggak? Itu orang ngomong kayak begitu sekarang ya, di medsos itu banyak orang kayak begitu. Saya beberapa waktu yang lalu itu mengadakan podcast itu dengan salah seorang artis. Kemudian muncul di komen-komennya itu, oke, kalau memang Tuhan itu bisa dibuktikan dengan hukum sebab akibat, gitu ya. Hukum sebab akibat itu hukum kausalitas. Sekarang siapa yang menyebabkan Tuhan itu? Kan Anda mengatakan dalam kausalitas itu segala sesuatu yang ada itu ada yang mengadakan. Kan Tuhan ada, berarti siapa yang mengadakan Tuhan? Sama, idenya sama. Pengen tahu Tuhan, kalau emang kamu mengatakan ini alam itu bergantung pada hukum sebab akibat, terus sebab keberadaan Tuhan siapa? Kira-kira intinya begitu kan Dawkins itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aywa, ta'al kita ya akhi. Ta'al. Ta'al kita. Jawabannya ada di sini. Ada di bab pertama kitab ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya berniat untuk menjawab jawaban tadi. Jadi keberadaan Tuhan sendiri, Allah Ta'ala, itu yang membuat hukum sebab akibat, yang meniadakan sebab akibat itu terjadi kepada Tuhan itu sendiri. Karena yang membuat sebab akibat itu adalah Tuhan, maka Tuhan tidak terikut termasuk dalam hukum sebab akibat tersebut. Ya udah seperti itu aja. Udah. Hadhil ijabah yalzam minha daur. Anta taqul Allah khaliq liqanun al-aliyya wa anta lam tuthbit wujud Allah aslan. Kaifa taqul anna Allah khaliq liqanun al-aliyya wa anta lam tuthbit wujudahu? Fahimta al-mushkilah? Hadha jawab fihi ishkal. Jadi beliau mengatakan, nggak apa-apa, ini bagus. Saya mengapresiasi keberanian, siapa namanya? Zaki. Saya mengapresiasi keberanian Zaki. Jadi jawaban ini tapi bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Kita belum membuktikan keberadaan Tuhan. Kita nih, ketika debat orang ateis nih, tuh kita ingin membuktikan keberadaan Tuhan dengan hukum sebab akibat. Kalau terus orang ateis tanya sama saya, yang mengadakan Tuhan siapa? Yang mengadakan Tuhan siapa? Dia nanya begitu. Terus saya jawab, Tuhan nggak bisa diadakan karena Dia yang menciptakan. Kan belum dibuktikan Dia yang menciptakan ini ada apa enggak, ya enggak? Ada jawab fi iskal. Dibisikin sama temennya. Karena ada jawabannya, ada di kitab saya yang warna putih tadi itu, ada juga. Ayo, itu jawaban salah yang tadi ya, lihat. Sebagai bukti bahwa Anda masih perlu memahami betul apa kira-kira pikiran yang harus kita bantah itu. Kemudian kita juga perlu memahami dari mana kita bisa menjawab dengan hazanah keilmuan yang kita miliki itu. Tadi jawaban bermasalah ya. Itu Tuhannya belum dibuktikan ada. Kok bisa Anda mengatakan Tuhan yang menciptakan hukum sebab akibat? Paham nggak? Itu namanya circular reasoning. Jadi mengatakan Tuhan mengadakan sebab akibat, tapi sebab akibatnya dikatakan buktikan keberadaan Tuhan. Bukan gitu maksud saya tadi, maaf. Jadi orang mempertanyakan yang mengadakan Tuhan siapa? Tuhannya belum dibuktiin nih. Terus kita bilang, ya Tuhan tidak bisa diadakan karena Dia yang mengadakan sebab akibat. Kan Tuhannya belum dibuktikan ada atau tidak. Gitu ya. Hadza huwa iskal. Aywa, indak ijabah ukhra? Punya jawaban lain? Niki maksudnya bukti keberadaan Tuhan. Saya tidak bisa bahasa Jawa. Oh ya, niki maksudnya ini seperti bukti keberadaan Tuhan itu. Ya, bukan. Gimana? Orang nanya siapa yang mengadakan Tuhan. Iya. Cara kita jawab gimana? Dan ada jawaban dari Umul Barohin ada. Kan antum udah belajar Umul Barohin kan? Aywa. Wabada ia tahayyar. Karena Tuhan itu satu. Iya. Kelas, yang lain ada yang bisa jawab, yang lain ada yang bisa jawab. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya jawab. Tapi jawabannya salah. Jawabannya salah, tapi sebagai bentuk apresiasi tetap saya kasih hadiah. Yang ini kasih tepuk tangan ya. Ayo ada yang bisa jawab, ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab. Ayo, ta'al. Supaya tidak monolog ya, harus ada begini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya diberi anugerah menemukan jawabannya di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya kan gini, kalau emang Tuhan itu ada, siapakah yang mengadakan? Di kitab Ummul Barohin halaman 205 disebutkan, apabila Tuhan itu ada yang mengadakan, dan apabila yang mengadakan itu ada yang mengadakan lagi, dan begitu terus sampai tidak ada ujungnya, maka hal tersebut itu mustahil dan tidak bisa dinalar. Karena kalau begitu terus,
Lantas gimana kita menemukan solusi dari apa? Itu tasalsul kan? Iya. Itu ya, kalau misalnya Tuhan diadakan jadi tasalsul kan? Iya. Kalau ditanya tasalsul mustahil, buktinya apa? Kan harus dibuktikan dulu. Kalau tasalsulnya terbukti mustahil, baru Allah ada, ya kan? Kita buktiin Allah ada. Nah kalau ditanya sama orang, bukti kemustahilan tasalsul apa? Betul, itu salah satu jawaban, ya, salah satu jawaban. Tapi ada jawaban lain. Tapi itu salah satu jawaban. Jadi mengkat pikiran mereka itu, memotong pikiran mereka itu caranya begitu. Buktikan bahwa regresi, infinite regress, regresi yang tidak berhingga atau tasalsul itu mustahil. Kalau dia mustahil, berarti harus ada zat yang wajibul wujud, yang tidak bergantung kepada yang lain, yang dialah menjadi wujud pertama, first cause dalam bahasa Inggrisnya. Ya tapi buktikan dulu tasalsul mustahil apa enggak? Harus dibuktiin. Bisa jawab? Belum ketemu. Belum ketemu. Padahal jawabannya sudah ada dalam kitab kuning. Jawabannya sudah ada. Tapi nggak apa, kasih tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Oke, supaya saya bisa menjelaskan yang lain, saya kasih jawaban aja ya. Sebetulnya, saya belum mengutipkan perkataan Bertrand Russell dan filsuf-filsuf yang. Jadi jangan salah, itu pertanyaan sederhana, tapi filsuf besar kayak Bertrand Russell. Bertrand Russell ini seorang filsuf dari Inggris, seorang filsuf besar, tapi untuk jawab pertanyaan begini aja dia nggak bisa. Untuk jawab pertanyaan dalam salah satu bukunya Why I'm Not a Christian, dia mengatakan bahwa dia itu mulai meragukan keberadaan Tuhan tuh gara-gara menemukan pertanyaan ini, who made God, siapa yang buat Tuhan. Terus dia nggak nemukan jawaban yang memuaskan, akhirnya dia nggak bertuhan. Seorang filsuf terkenal, filsuf analitik, ya. Jawabannya begini. Pertama, sebetulnya orang-orang yang menanyakan pertanyaan ini sejak awal punya asumsi yang salah tentang hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu tidak mengatakan segala sesuatu yang ada yang mengadakan. Nggak ada yang mengatakan begitu. Itu salah. Kalau dikatakan segala sesuatu yang ada yang mengadakan. Kalau Anda ngomong begitu, orang akan punya alasan, kan Tuhan ada, siapa yang mengadakan dia, ya kan? Sejak awal itu ungkapan salah. Yang benar bukan segala sesuatu yang ada yang mengadakan, tapi yang benar adalah segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Sama atau beda? Beda, bagus. Sekarang saya tanya, Allah ada dari ketiadaan atau enggak? Tidak, berarti Anda enggak punya alasan untuk mengatakan siapa yang mengadakan Allah. Karena hukum sebab akibat tidak mengatakan segala sesuatu yang ada yang mengadakan. Yang dikatakan every effect must have a cause. Likulli musabbab la budda lahu min sabab. Setiap akibat butuh kepada sebab, bukan setiap yang ada butuh kepada sebab. Koreksi itu dulu. Ya enggak? Kalau dikatakan setiap akibat butuh kepada sebab dan Tuhan bukan akibat, berarti Anda enggak punya alasan untuk menanyakan siapa yang mengadakan Tuhan, karena Tuhan bukan akibat. Betul nggak? Nah itu satu. Jadi yang sering orang keliru itu, orang mengatakan everything have a cause. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Salah. Yang benar, segala sesuatu yang ada dari ketiadaan atau segala akibat butuh kepada sebab. Saya dan tidak ada teolog muslim yang mengatakan segala yang ada butuh kepada sebab. Karena kalau dikatakan segala yang ada butuh kepada sebab, Allah ada, berarti Allah ada sebabnya, ya enggak? Paham ya? Lihat, kita perlu teliti memberikan jawaban. Setelah itu baru buktikan kemustahilan tasalsul. Selesai sudah. Ada koreksi pemahaman dia tentang hukum sebab akibat, buktikan kemustahilan tasalsul. Dan saya dulu pernah membawa satu kitab waktu di Mesir. Saya beli kitab judulnya itu Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin. Itu mengumpulkan 52 argumen rasional kemustahilan tasalsul. Sebagai bukti yang tadi saya bilang, kita nggak kekurangan dalil. 52 dalil bahwa tasalsul itu mustahil. Karangan Al-Laqnawi. Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin 52 dalil ala ibtali tasalsul. Fi itsbat butlani tasalsul, dalam mengukuhkan kemustahilan tasalsul. Itulah agama kita, itulah karya ulama kita. Gak kekurangan dalil. Semuanya ada pemaparan-pemaparannya. Apa ada yang bisa jawab kemustahilan tasalsul? Memang sudah ada di buku saya sebetulnya. Pertanyaan, Oh jamil, ta'al kita, min kitab, ayo ta'al.
Kasih tepuk tangan dulu biar rame. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau menemukan ngeten. Tadi kan pertanyaannya kan tadi kenapa kok tasalsul itu muhal? Aywa. Li'annahu yu'addi ila farori ma la nihayata lahu wa dzalika aidon la yuqalu. Karena tasalsul itu mendatangkan kepada suatu keumpangan yang tidak ada akhirnya dan hal itu tidak dapat dinalar. Itu yang jadi pertanyaannya, kenapa? Kenapa mustahil? La nihayah itu mustahil kan? Ya kenapa jawabannya? Jawabannya kenapa? Anda tukarir as-su'al, Anda mengulang pertanyaan, itu namanya. Pertanyaannya kenapa tasalsul mustahil? Karena dia mengatakan la nihayah itu muhal. Ya itu pertanyaannya, kenapa la nihayah itu muhal? Laisa indak jawab, laisa indak jawab. Unzur, in anta darastal umul barahin. Bal yumkin yani wahid minkum yahfad umul barahin an dhahri qalb. Mungkin ada salah satu yang sudah hafal umul barahin. Kaifa tujib ala hadha su'al wa huwa sahal. Sahal jiddan. Sahal jiddan. Wallahi isbat yani istihalah tasalsul sahal jiddan. Very easy. Ayo. Oke, nggak ada yang bisa jawab, belum dapat ya. Nanti ada pertanyaan terakhir. Begini cara buktikan. Ini penting kan? Kalau pengen tahu tasalsul mustahil atau enggak, sekarang kita berikan permisalan yang sederhana. Saya sering nih ngasih permisalan kayak begini. Sekarang misalnya saya menyantap makanan di sini. Oke, katakanlah minuman ini nih. Saya bilang antum semuanya megang minuman ini. Saya bilang jangan minum air ini kecuali setelah dia. Antum juga jangan minum air itu kecuali setelah dia. Antum juga jangan minum air itu kecuali setelah dia. Anda jangan minum air itu kecuali setelah dia, sampai nggak ada ujungnya. Ada yang minum nggak? Bagus, nggak ada yang minum jadinya kan? Harus ada orang yang minum dan dia minum, nggak usah disyaratkan dengan yang lain, ya nggak? Dia minum duluan tuh, baru yang lain pada minum, ya kan? Kalau itu kebergantungan tidak berakhir, nggak ada yang minum pada akhirnya, ya nggak? Kalau silsilah sebab akibat itu tidak berakhir pada wajibul wujud, pada akhirnya alam juga nggak bakal ada. Kebayang nggak maksudnya? Aywa, gampang kan? Gampang kan? Ada satu argumen yang itu argumen yang paling gampang. Paling gampang tuh misalnya kalau santri itu bayar utang dah, bayar utang. Jangan bayar utang ya kecuali setelah dia bayar dulu. Ini jangan bayar utang kecuali setelah dia bayar dulu. Ini jangan bayar juga setelah dia. Sampai ada yang bayar utang nggak pada akhirnya? Gak ada. Alam itu kalau silsilah sebab akibatnya gak berakhir gitu terus menerus, ya dia gak bakal ada dong. A bergantung kepada B, wujud B bergantung kepada C, wujud C bergantung kepada D, seterusnya. Alam kapan? Gimana? Faktanya sekarang alam itu ada. Alam ini ada berarti menunjukkan bahwa silsilah sebab akibat ini berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada argumen-argumen lain. Ada satu lagi. Saya ingin mengatakan sekarang saya mau menyampaikan apa keunggulan Ummul Barahin itu. Walhasil saudara-saudara sekalian, setelah Anda belajar Ummul Barahin, kita itu akan sampai pada kesimpulan bahwa iman itu pada hakikatnya satu kesatuan yang gak bisa dipisah. Jadi kalau orang mengaku iman kepada Allah, konsekuensinya harus beriman kepada utusan Allah semuanya, ya kan? Ya, Anda tidak beriman kepada satu nabi saja, iman Anda selesai. Anda keluar dari lingkaran orang-orang beriman, Anda jadi orang kafir. Kelebihan Imam Sanusi itu apa? Beliau bisa seperti yang antum bacakan, meringkas semua akidah keagamaan itu dalam 2 kalimat syahadat itu, ya kan? Yang sifat 20, mustahil 20, kemudian yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, itu terangkum dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu saya jelasin apa enggak? Atau sudah paham? Jadi kenapa Imam Sanusi mengatakan yang kita pelajari sifat 20 itu, subhanallah, itu ulama menjelaskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengarang ribuan jilid hanya untuk menjelaskan 2 kalimat. Jadi semua inti dari akidah Islam itu menjelaskan 2 kalimat itu. Ya terus mana surga neraka, kan nggak ada di situ. Surga neraka malaikat kan nggak ada 2 kalimat syahadat. Ada. Di mana itu adanya? Kepercayaan kepada surga, neraka dan hal-hal gaib atau sam'iyat itu adalah konsekuensi dari pembenaran kita akan kenabian Muhammad SAW, termaktub dalam kalimat syahadat.
Kalau seandainya saudara yang bilang surga neraka itu misalnya tetangga di depan yang bukan nabi, bukan wali ngomong ada surga neraka, kita berhak ragu atau enggak? Kita berhak ragu dan kita berhak tidak percaya. Berhubung yang bilang ada surga neraka, hisab, sirat, haud dan semuanya itu adalah orang yang terbukti kenabiannya. Dan bukti kenabiannya banyak, maka semua yang dikabarkannya sudah pasti benar. Jadi itu ada dalam kalimat syahadat. Ketika orang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu sudah termasuk di dalamnya kepercayaan kepada hal gaib. Coba, itu akidah Islam tuh. Jadi kalau ditanya, oke, Muhammadnya nabi atau bukan? Ayo kita debat, ayo. Dia nabi atau bukan? Kalau sudah terbukti sebagai nabi, Anda harus percaya dengan semua yang dikabarkannya. Karena nabi nggak mungkin bohong. Kalau nabi bohong, itu sama saja Anda memungkinkan kebohongan kepada Tuhan yang sudah membenarkan nabi dengan mukjizat. Emang ada namanya mukjizat? Ayo kita debat lagi. Ada nggak mukjizat? Ayo. Tuh lihat, semua ada bukti-buktinya. Apa itu mukjizat, penjelasan mukjizat, syarat-syarat mukjizat, apakah Quran mukjizat atau tidak, ada juga penjelasannya. Itulah agama kita, lengkap selengkap-lengkapnya. Karena Allah tahu ini agama akan bertahan sampai hari kiamat. Nabi itu nggak perlu muncul lagi. Agama Nabi Muhammad ini dilengkapi dengan semua bukti-bukti ini supaya nanti orang nggak butuh nabi lagi. Kita nggak butuh nabi lagi kan? Semuanya sudah jelas. Qurannya ada, sabda nabinya sudah diteliti, ya nggak? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini hadis hasan, ini kumpulan hadis sahih, ini kumpulan hadis mutawatir, ya kan? Sabda nabinya sudah ada, kemudian Qurannya juga jelas, penjelasan ulamanya berlimpah. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan agama ini pada akhirnya. Ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sama. Anda ketika mengatakan la ilaha illallah secara tidak sadar sesungguhnya sedang mengakui semua sifat keagungan, kesempurnaan, keindahan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Sanusi, Allah itu al-ilah la yusamma ilahan illa idza kana mustaghniyan an ghairihi wa yaftaqiru ilaihi ghairu. Betul enggak? Allah itu tidak ada namanya Allah, tidak ada namanya Tuhan kecuali kalau dia itu tidak bergantung kepada yang lain dan yang lain bergantung kepada dirinya. Oke. Kalau dikatakan Tuhan tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia harus ada dong. Harus punya sifat wujud dong. Dia harus kidam dong, tidak bermula dong. Karena kalau dia bermula, dia bergantung kepada yang lain. Sementara Tuhan tidak boleh bergantung kepada, dia harus baqa dong. Karena kalau dia tidak memiliki sifat baqa atau kekal, berarti dia bergantung kepada yang lain. Harus ada yang memusnahkan, iya enggak? Dia harus mukhalafal hawadis dong, seru semuanya. Kalau dikatakan Allah itu bergantung kepadanya segala sesuatu yang lain, berarti Allah punya sifat kudrah dong. Harus punya sifat iradah dong. Dan sifat-sifat yang lain. Jadi Anda mengatakan la ilaha illallah itu secara tidak sadar sesungguhnya mengakui itu. Sifat-sifat yang dijelaskan oleh para mutakallimun itu secara implisit. Ya. Kemudian silahkan dibaca Ummul Barahin. Jadi kesimpulannya nah sekarang apa relevansinya ngomong kayak begini nih? Karena ada orang di luar sana nih, saya bacain lagi. Kalau pengen tahu buktinya dari orang barat sekaligus ya. Jadi ada orang-orang di luar sana, saudara-saudara sekalian, yang memandang agama Kristen, agama Yahudi itu sama-sama agama yang sah dan mereka disebut sebagai believers, sebagai orang beriman. Ada kan? Orang-orang yang mengatakan ya Tuhan itu tidak mungkin menyempitkan sorga hanya pada satu agama saja. Sorga itu terlalu luas. Ada orang Kristen yang berbuat baik, ada orang Yahudi. Masa agama Kristen kita pandang sesat? Anda menyempitkan rahmat Allah yang sedemikian luas, ya kan? Kemudian ada yang mengatakan ketika dikata inna dina indallahil Islam, Islam itu artinya pasrah kepada Allah. Orang Kristen kan pasrah kepada Allah, orang Yahudi pasrah kepada Allah. Berarti masuk dong sebagai agama Islam yang dikatakan diridhoi oleh Allah itu muncul pikiran kayak begitu ya sekarang. Anda kalau ya Pak paham Ummul Barahin bisa menjawab pertanyaan kayak begitu, sangat bisa. Sangat, dan ada jawabannya, serius. Bin nas secara teks itu ada. Itu kan kalangan-kalangan yang memprovosikan ide pluralisme agama kan begitu biasanya. Suka membenarkan agama lain dengan alasan-alasan yang kayak begitu tuh. Mereka itu orang beriman. Ini ada kutipan saya dari Fred Donner, salah seorang sarjana dari Universitas Chicago. Dia mengatakan bahwa orang-orang ahlul kitab, Yahudi Kristen itu considered as believers, dipertimbangkan sebagai orang beriman. Padahal dalam agama kita mereka tidak beriman kan? Kenapa? Bagaimana Anda menjawab ungkapan-ungkapan semacam itu? Nah, di sini ada, saya udah bawa ya. Jadi kalau kita baca Ummul Barahin, karena saya ngaji di hadapan santri harus bawa kitab.
Jangan bawa kitab putih aja. Nah, lihat ini. Ada salah satu bait Ummul Barahin mungkin Anda ingat. Setelah beliau menjelaskan bahwa kalimat syahadat itu mencakup di dalamnya akidah ketuhanan, akidah kenabian, akidah hal-hal gaib, Imam Sanusi kemudian mengatakan, wala'allaha liikhtisariha ma'ashtimaliha ala ma dzakarna ja'alaha syar'u tarjamatan ala ma fil qalb minal iman walam yuqbal min ahadin al-islam illa biha. Jadi keislaman dan tentunya keimanan seseorang itu tidak akan diterima kecuali setelah dia mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan segala turunannya itu. Jadi kalau orang mengatakan aku percaya tidak Tuhan selain Allah saja, seperti orang Kristen percaya kepada Allah tapi dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad, itu nggak bisa disebut sebagai orang beriman. Karena iman itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa, nggak percaya kepada Nabi Isa, nggak percaya kepada Nabi kita, sama, nggak bisa disebut sebagai orang beriman karena keimanan itu satu kesatuan. Kalau Anda mau keiman kepada Allah, konsekuensinya Anda harus mengimani semua utusan Allah, kan begitu logiknya, ya nggak? Masa dipisah-pisah? Ini kan utusan Allah juga sama-sama. Ya, tapi saya masih ragu, Muhammad itu utusan Allah. Makanya ayo kita belajar dulu. Utusan Allah apa bukan? Kalau terbukti utusan Allah, orang Yahudi, orang Kristen itu wajib hukumnya beriman. Dan imannya tidak akan pernah dianggap, tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum dia mengikrarkan kenabian Nabi Muhammad. Karena dengan mengimani kenabian Nabi Muhammad, Anda mengimani semua Nabi, mengimani semua kitab suci. Dan memang gak ada saudara-saudara agama di dunia ini yang menyuruh umatnya beriman secara lengkap. Semua kitab suci diimani, semua Nabi diimani, kesempurnaan Tuhan diimani, keagungannya, keindahannya, semua sifatnya, semua kekurangannya kita nafikan. Gak ada agama yang menyuruh umatnya beriman secara holistik, secara menyeluruh semacam itu, tanpa membeda-bedakan nabi yang lain, tanpa membedakan kitab suci, percaya Injil, Taurat, Zabur, Quran, semuanya dipercaya, kecuali agama yang bernama Islam. Dan itulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Walhasil dengan membaca Ummul Barahin Anda akan tahu bahwa iman itu hanya bisa sah kalau dia kita pahami, kalau dia kita pegang teguh, kalau kita percaya sebagai sebuah satu kesatuan, sebagai sebuah mata rantai yang tidak terpisah. Iman kepada Allah harus iman kepada semua utusan Allah, iman kepada semua utusan Allah. Kalau mereka terbukti sebagai utusan Allah, harus beriman kepada semua yang berasal dari Allah. Dan itulah yang diajarkan dalam agama kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Selebihnya jam 10 diskusi. Terserah, ada yang mau nanya? Alhamdulillah tadi kalau saya lihat wajah-wajah sampean tadi lengah sedikit, natijah ambiar. Ada yang dari awal gini kemudian suwe-suwe tolat menunjukkan bahwa gak nutut juga. Natijahku ambiar. Karena kalau jenengan mungkin ingat belajar mantik itu kan setiap sesuatu yang kita respon dari indera itu kan bisa kita tasawurkan. Kita tasawurkan misalkan tadi kita bersumber dari telinga kita, beliau mengucapkan berapa ribu kosakata dengan intonasi yang wat tadi. Perlu kita tasdek satu persatu apa maksudnya tes. Ada yang enggak nutut biar wis. Biar. Tapi los mawon, sampean los sing ngarep iki muru sakno beliau. Tapi coba saya simpulkan tadi bentuk konstruksinya, yakni ketika kita betul ingin memahami atau mendalami ketauhidan atau ilmu tauhid nggih, maka bentuk konstruksinya adalah kita harus menghatamkan dulu dan memahami dulu kitab matan. Ini kan judulnya kan konstruksi logika. Nah, yang disampaikan beliau tadi agar kita sesuai dengan apa itu tema, coba saya mengkonstruksikan dari yang dipaparkan beliau. Yang pertama kita harus menghatamkan dulu kitab matan dan kita pahami, dan kita harus cari muskilat berdasarkan logika kita yang ada dalam kitab matan. Mungkin kita tidak tahu apa ini istilah tasalsul misalkan, kita buka kitab syarah. Kemudian cari jawabannya di kitab syarah. Begitu pula nanti langkahnya juga sama, fahami dan cari muskilatnya dalam kitab syarah berdasarkan logika kita. Kalau tidak ketemu, maka carinya di kitab hasyiah.
Begitu pula ketika hasyiah untuk kita fahami dan kita menemukan muskilat kok ternyata tidak ketemu, sudah tanyakan pakarnya saja. Nah, terus mau gimana? Bingung, sudah mentok. Saya rasa kesimpulan sementara ini seperti itu, konstruksi logika kitab Ummul Barohin. Untuk selanjutnya ini saya buka 2 pertanyaan dulu agar bisa apa? Iya 2. Oh siapa? Kita buka cuma 2 pertanyaan dari audien. Oh monggo, Bang Syakur silakan maju ke depan. Ta'al tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Syakur, kula santri Kalong. Cuma ikut hikaman mawon soal itu mriki. Nggih, pertanyaan saya Ustadz, yang pertama, apakah memang kita harus memahami agama Islam secara ilmiah? Itu. Soalnya katanya agama yang lain juga secara ilmiah juga bisa diterima. Ada konsep ketuhanan, keilmuan bukunya, dan ada utusan juga. Terus bagaimana kita membedakan ilmiah Islami, ilmiah yang Kristen ataupun yang lain? Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya secara logika. Apakah kita ada batasan logika untuk memahami agama Islam? Soalnya saya pernah dinasihati oleh bapak saya sendiri, jangan terlalu melogikakan agama Islam, ntar sampean malah terlalu jauh, tersesat. Itu pertanyaannya. Jadi 2 secara ilmiah dan secara logika. Itu, terima kasih. Bagus, bagus, kasih tepuk tangan. Siapa? Tes. Kalau saya kasih buku mau dibaca nggak? Ayo, tafadhol, kasih tepuk tangan. Oh enggak ya, yaudah. Tafadhol. Ijlis. Saufa ujib ala su'alik. Tatahaddas bil Arabiyyah? La tafadhol. Khalas. Ma fi mushkilah. Dengarin. Apakah akidah Islam itu bersifat ilmiah, kemudian kalau agama lain bukankah mereka juga punya alasan-alasan yang menurut mereka ilmiah? Begini saudara, yang membedakan Islam dari agama lain itu apa? Kalau kita pengen tahu agama itu dasar keyakinan ilmiah atau tidak, cek dengan 2 hal. 1, kalau dia mengklaim ini dari Tuhan, ini adalah wahyu, harus bisa dibuktikan kalau dia dari Tuhan. Ya, tapi kan Tuhan yang nggak bisa kelihatan, berarti dengan secara rasional, ya kan? Itu kelebihan Islam, kelebihan agama kita ini. Kalau kita mengklaim qala Allah, qala Rasulullah, itu bisa divalidasi, bisa dicek gitu loh, paham nggak? Apa buktinya kalau ini qala Allah, ini perkataan Allah? Ayo kita lihat Quran ini. Saya sudah bikin buku khusus, sudah membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi, baca aja. Itu argumennya sudah terpapar, argumen rasional, membuktikan bahwa Quran ini kalam Allah. Saya yakin kalau di pesantren udah kelar lah yang begituan, ya kan? Apa jangan-jangan masih bolong juga? Belum tahu jawabannya? Saya nggak tahu waktunya cukup apa enggak. Oke lah, gak apa-apa kita jelasin ya. Hah? Walazim yani asyrah wala. Harus saya jelasin apa enggak tuh? Kalau pengen tahu Quran kalam Allah atau bukan? Oke. Satu. Saya kasih penjelasan sederhana, rinciannya nanti silakan dibaca dalam kitab-kitab atau dalam buku yang tadi saya sebut itu. Kalau dikatakan Quran kalam Allah, kita bisa buktikan secara rasional. Pertama, pengen tahu Quran kalam Allah atau bukan, dilihat yang menyampaikan Qurannya siapa, ya nggak? Ya iya dong, lihat Nabi Muhammad. Dan untungnya saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara Nabi Muhammad itu sejarah hidupnya lengkap sekali, ya kan? Beliau itu terkenal sebelum jadi Nabi saja as-shadiqul amin, orang jujur. Orang jujur terpercaya, tidak pernah berbohong. Tapi ingat, kalau cuma jujur doang nggak cukup jadi bukti. Tapi itu bisa menjadi indikator pertama, ya kan? Beliau orang jujur, tidak pernah berbohong, diakui kejujuran oleh musuh-musuhnya, ya kan? Kemudian datang dengan pengakuan, aku adalah utusan Allah. Nah, sampai situ kemudian kita bertanya-tanya, mungkin nggak orang ini berbohong? Bohong sesama manusia aja nggak pernah, masa berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak? Satu, tuh logik. Kemudian ketika beliau mengaku aku sebagai utusan Allah, datang dengan kitab suci yang isinya itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sangat berlimpah. Dari pengetahuan masa lampau, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Musa, Fir'aun, Ashabul Kahf, Al-Imran, kemudian kisah Luqman, kisah apalagi misalnya Dzulqarnain dan lain-lain. Nabi Muhammad la yaqra' wa la yaktub, tidak membaca, tidak menulis.
Kok bisa mendatangkan informasi yang sedemikian berlimpah dari masa lampau, mengoreksi lagi sebagian kisah-kisah yang ada dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru, kitabnya orang Kristen dan Yahudi, dikoreksi sebagian. Jadi Anda jangan salah, beberapa kisah di Quran itu ada di kitab suci umat agama lain, tapi ada versi yang berbeda, dikoreksi. Seperti kisahnya Nabi Yusuf misalnya, Nabi Yusuf alaihissalam itu ada kisahnya dalam kitab orang non muslim, di kitab kita juga ada. Kok bisa Nabi Muhammad gak pernah membaca kitab mereka, datang dengan kitab suci yang isinya itu berisikan kisah, mengoreksi lagi kisah versinya mereka. Bukan cuma itu, datang dengan penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, ya kan? Dijelaskan Allah itu adalah al-bari, al-musawwir, al-ghaffar, al-qahar, al-razzaq, al-qawi, al-matin, dijelaskan semuanya. Padahal beliau tidak pernah belajar filsafat agama, tidak pernah belajar ilmu perbandingan agama, tidak membaca, tidak menulis. Penjelasan surga neraka, ini nasib orang-orang durhaka, nasib orang-orang yang bahagia, kemudian orang-orang beriman, nanti mereka berderajat, dijelaskan semuanya. Dijelaskan eskatologi, dijelaskan banyak hal dalam Quran, sementara beliau tidak belajar, tidak membaca, tidak menulis. Saya berhak untuk bertanya, dari mana beliau dapat ini semua? Bisa aja itu hasil lamunannya. Dia tidak mengakui itu sebagai karyanya. Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Kita ini saudara, kalau kita punya kitab yang dikagumi sama banyak orang, kita pengen diakui itu karya kita kan? Ini Quran membuat orang berdecak kagum seantero jagat gitu kan. Nabi Muhammad gak mau mengakui sebagai karyanya, padahal beliau bisa aja, ya enggak? Apa kepentingannya beliau menisbatkan kitab ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada kepentingan. Kenapa itu? Kenapa kita menyaksikan Nabi Muhammad tidak menisbatkan kitab suci sebagai karyanya, tapi dia malah menisbatkan itu kepada Tuhannya? Ya itu bukti bahwa Quran ini dengan bukti-bukti. Kemudian yang tidak kalah penting, Quran itu terbukti sebagai kitab yang tidak tertandingi oleh makhluk. Berisikan tantangan kepada makhluk dan manusia dan jin supaya mendatangkan kitab serupa. Kalau nggak bisa, minimal satu surat deh yang kefasihan kedalamannya mirip dengan Quran gitu kira. Manusia sepanjang zaman ditantang nggak ada yang bisa. Sekarang saya mau nanya, kalau makhluk sudah tidak ada yang bisa, bukankah itu menjadi bukti bahwa dia berasal dari Sang Khalik? Betul? Tuh, bisa dibuktikan tuh. Keotentikannya bisa dibuktikan, keilahiannya bisa dibuktikan. Jadi kalau kita bicara agama, menjelaskan Tuhan ilmiah atau tidak, landasannya jelas tuh. Kemudian tidak kalah penting itu tadi, selain bukti-bukti tekstual, doktrin keislaman itu disokong oleh argumen rasional. Jadi akal mendukung, wahyu datang menguatkan gitu loh, paham nggak? Nah masalahnya nggak ada agama yang kayak begitu di luar sana. Ayo kita cek satu-satu. Agama Kristen, agama Yahudi, kalau Anda cek kitab sucinya, tanya sama mereka, Anda dapat kitab suci ini dari siapa? Dari guru saya. Guru saya. Bisa nggak dilacak sampai ke nabi aslinya? Bisa nggak? Jadi saya mau nanya sekarang, kitab suci yang sekarang beredar di tangan orang Yahudi Kristen itu berasal dari nabinya yang asli atau enggak? Versi asli atau enggak? Bagus. Gak ada versi aslinya itu. Taurat Nabi Musa itu mana sekarang itu? Gak ada. Terus kenapa Anda percaya? Karena itu dikabarkan sama nabi kita yang sudah terbukti kenabiannya. Bukan karena saya melihat Taurat itu. Tapi Taurat versi asli, Injil versi asli udah gak ada sekarang. Gak bisa divalidasi kitab suci mereka. Kemudian kalau kita bicara akidah ketuhanan, kayak yang tadi saya bilang singgung Kristen itu, ajaran Kristen itu terbukti tidak rasional kan, bertentangan dengan hukum akal kan, hukum kontradiksi. Makanya kita bisa katakan bahwa untuk mengatakan agama ilmiah atau tidak itu, memang yang kita temukan cuma satu agama aja, yang lain nggak ada. Karena untuk mengatakan ilmiah atau tidak itu standarnya harus ilmu, ya nggak? Harus ilmu. Ilmu itu apa? I'tiqad jazim mutabiq lil waqi' nasyi'an dalil. Keyakinan bersifat pasti, sesuai dengan realitas dan bersandar pada bukti. Harus ada buktinya. Masalahnya sekarang, kalau kita cek keyakinan umat agama lain, mereka nggak mensyaratkan iman semacam ini. Bagi mereka iman itu asal percaya aja. Bukti itu nyusul belakangan. Kira-kira begitu. Di agama kita enggak. Kullu syai' la budda fihi minal burhan wad dalil, al aqli wal naql. Agama kita itu begitu. Jadi dengan penuh keyakinan kita bisa mengatakan bahwa memang satu-satunya agama yang akidahnya berlandasan pada ilmu. Dan ilmunya itu sudah bisa kita validasi kesahihannya dengan kitab akidah yang beragam itu, memang hakikatnya agama Islam. Akidahnya tidak bertentangan dengan hukum akal. Kemudian wahyunya bisa dipercaya, sabda nabinya juga bisa dipercaya, diverifikasi gitu kan. Itulah agama kita. Karena itu untuk menentukan
Apakah agama ilmiah atau tidak, itu sandarannya yaitu tadi, harus teksnya terpercaya, didukung oleh argumen logika gitu ya, dan tidak ada faktanya agama semacam itu kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya. Kemudian yang apa tadi pertanyaan itu? Oh iya, nah, oke, ini penting. Apakah kalau berislam itu artinya sesuanya harus rasional? Nih, saya mengatakan rasional itu artinya apa? Berbasis pada bukti-bukti yang masuk akal. Ingat, tapi ingat, dalam agama ada hal-hal yang dia itu dimungkinkan keberadaannya oleh akal, tapi hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal. Tapi dia mungkin secara akal. Contoh, coba sekarang, Anda bisa gak menjelaskan hakikat malaikat? Akal Anda, tanpa merujuk pada wahyu, bisa nggak? Dari mana Anda tahu malaikat itu begini kalau nggak ada wahyu? Nggak bisa kan akal kita kan? Tapi saya mau nanya, makhluk gaib yang namanya malaikat itu mungkin nggak secara akal? Mungkin. Rasional nggak itu artinya? Kepercayaan kita kepada malaikat itu rasional apa enggak? Rasional, karena itu dimungkinkan oleh akal dan divalidasi dengan keberadaan wahyu yang mengabarkan malaikat itu, ya kan? Jadi ada hal-hal dalam agama dimungkinkan oleh akal, artinya rasional. Tapi hakikatnya gak bisa dijelaskan oleh akal. Kita akui ada. Tapi sesuatu yang hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal ini dimungkinkan keberadaannya oleh akal. Nah, orang kadang-kadang suka salah membedakan antara sesuatu yang tidak masuk akal karena bertentangan dengan hukum akal dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal karena dia berada di luar jangkauan akal. Oh ya Allah, sudahlah, pusinglah saya, udahlah ngomong kayak begitu. Masih kuat nggak ini? Masih kuat nggak? Ya Allah, kira saya udah pusing ini. Dengerin. Ada hal-hal yang dalam agama itu hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal. Kita akui. Tapi ingat, Anda nggak bisa mengatakan ini tidak rasional. Rasional. Anda percaya malaikat, surga neraka itu nggak bisa dijelaskan hakikatnya oleh akal kan? Tapi masuk akal nggak itu? Ya masuk. Apa mustahilnya coba percaya surga neraka itu? Nggak ada. Semuanya masuk akal. Saya katakan masuk akal kenapa? Tidak bertentangan dengan hukum akal sama sekali. Dimungkinkan secara akal. Akal kita memungkinkan, wahyu datang mengabarkan ada namanya surga itu. Masuk akal kan? Iya nggak? Hanya saja kalau disuruh menjelaskan hakikatnya, memang akal kita nggak bisa karena itu bukan domainnya, itu bukan wilayahnya. Tapi apakah kalau sesuatu hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal itu artinya tidak masuk akal? Enggak, dia masuk akal. Dia masuk akal. Jadi kalau saya katakan semua akidah Islam rasional itu artinya bersandar pada argumen-argumen rasional atau tidak bertentangan dengan hukum akal. Seperti halnya Trinitas tadi, kan bertentangan dengan hukum akal. Akidah kita nggak ada bertentangan dengan hukum akal. Semuanya masuk akal dalam arti didukung oleh argumen rasional. Jadi memang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, misalnya kalau kita bicara ayat sifat khobariyah, ya Allah ayadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu ada kata wajah, ada kata yad. Ada mazhab dalam Asy'ariyah, mazhab mufawwidah, mazhab ahlu tafwid yang mengatakan nufawwidul ma'na ilallah, ya kan? Kita tidak mengetahui hakikat maknanya. Tapi saya mengatakan, kalau saya mengimani begitu, apa artinya saya menentang hukum akal? Kalau saya mengatakan saya tidak tahu maknanya dan saya menerima sebagaimana yang dikabarkan tanpa menjelaskan maknanya, apakah dengan ngomong begitu saya menentang hukum akal? Tidak. Memang ada dalam agama sesuatu yang kita terima, tapi ingat penerimaan itu ada dasarnya, selalu ada dasarnya. Selalu ada dasarnya. Itu yang membedakan agama kita dengan agama yang lain. Dan tidak ada dan penerimaan itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum akal. Makanya kita katakan rasional. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan rasional artinya harus berbasis pada argumen akal, memang faktanya begitu. Makanya para teolog memperkan ini adillah aqliyah ala kada adillah aqliyah. Hanya saja begini, menyangkut hal-hal gaib, nah ini penting. Menyangkut sam'iyat, surga, neraka, malaikat dan semacamnya itu, untuk membuktikannya kita nggak bisa bersandar pada hukum akal. Tapi itu bisa dibuktikan keberadaannya setelah kita membuktikan kenabian Nabi Muhammad yang mengabarkan hal-hal gaib itu. Melalui hukum akal juga pada akhirnya. Jadi kenabiannya dibuktikan secara rasional, manakala terbukti itu sebagai nabi, maka semua hal gaib yang dikabarkan itu pasti benar. Paham nggak? Pada akhirnya hal-hal gaib pun ada landasan rasionalnya, gitu loh maksud saya, paham kan? Walhasil nggak ada satupun had wahid kita.
asal min usul aqaid Islamiyah yu'arid al-qat'i min al-aql, yu'arid ahkam aql. Ada nggak satu akidah butir akidah Islam yang bertentangan hukum akal? Wala wahid, nggak ada satu. Supaya kita tahu bahwa ketika Allah mengatakan inna din indallahil Islam, itu memang bersandar pada bukti-bukti yang sangat berlimpah, tidak ada satupun yang bertentangan hukum akal, dan dengan begitu kita bisa yakin sepenuhnya bahwa inilah agama yang benar. Pegang teguh agama itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Cukup ya? Baru satu ya? Udah puas belum? Udah puas. Ya, sini ke depan Mas. Tinggal satu. Anak ta'ban ini, ta'ban. Nanti. Hadir. Ba'dal muhadara insyaallah. Waqi'. Ba'dal muhadara insyaallah. ما تقلقش. هات كده ميكروفون. عفوا سيدي. ربما أنتم تعبان الآن ولكن هذا السؤال مهم بالنسبة علي. Amin. Ya Allah, amin. Supaya yang lain juga mungkin paham dengan soalnya, saya bahasa Indonesia. Ketika kita belajar ilmu tauhid, mungkin dari Umul Barohin, kemudian di Tuhfatul Murid, bahkan sampai Aqaid Nasafi, di pembahasan masalah sifat kudroh, di situ ada penetapan kasab. Nah, dalam Asy'ariyah itu menetapkan kasab. Kalau tidak salah di Maturidiyah tidak ada penetapan kasab. Nah, kenapa kok ditetapkan adanya kasab ini? Karena supaya berbeda dengan Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah ini mengatakan bahwa makhluk itu juga memiliki kudroh. Hal ini untuk membebaskan ketika ada makhluk yang melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa kepada Allah, supaya tidak menisbatkan dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi soal itu adalah kasab, konsep kasab dalam Asy'ariyah ini secara jelasnya itu bagaimana Ustaz? Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita mengatakan Asy'ariyah menetapkan adanya kasab, ini sama halnya dengan kita juga memberikan kudroh juga sebenarnya, tapi dengan bahasa kasab. Nah, ini yang menjadi persoalan saya bahkan ketika sudah belajar kitab Aqaid Nasafi. Jadi seperti itu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelas lagi konsep kasab itu bagaimana? Kitab. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tadi saya kasih, kalau nggak ada yang pegang kutub Umul Barohin yang punya saya nggak? Yang bahasa Indonesia. Buku yang tadi saya kasih. Udah disimpan sama dia. Ada yang megang nggak? Mau saya bacain? Karena saya udah menjelaskan di kitab itu, saya udah ngejelasin. Belum lupa halaman berapa. Ada di sini udah saya jelasin masalah kasab. Karena saya tahu itu akan menjadi muskilah bagi sebagian orang. Betul. Nah, supaya kita kelihatan ngaji dan nggak ngawur ya. Iya kan, semua harus jelas. Saya menjelaskan itu di Sifatul Qudrah. Mas'alat al-kasab. Al-kasab, na'am, موجود هنا كل شيء كذا موجود. نعم. Coba ada yang ini nemu nih. Saya kutipkan perkataan Imam Sanusi. Sebagian kutipan Imam Sanusi dalam Muqaddimat dan Salah Kasab. Di halaman 43 yang punya bukunya ya. Apa itu kasab intinya? Nih, lihat ini. Saya mau menyederhanakan dulu sebelum baca teksnya Imam Sanusi. Gak tahu harus dibaca apa enggak nih. Kalau santri kayaknya nggak perlu lah, percayalah ya. Percaya kan, biar saya nggak dibilang berhayal gitu kan.
ide saya sendiri. Jadi begini kasab itu saudara. Nih, sekarang saya misalnya ngangkat handphone ini ya. Lihat, ngangkat handphone ini. Handphone ini terangkat karena saya punya kemampuan kan. Nah, Mu'tazilah mengatakan Anda itu melahirkan perbuatan karena kuasa Anda. Kuasa itu diberikan oleh Allah, tapi dia memberikan efek kepada apa yang dikuasainya. Jadi ketika saya misalnya katakan nonjok nih, tonjokan saya ini dari kuasa saya kan, kemampuan saya kan. Tapi kemampuan saya ini menurut Mu'tazilah itu memberikan dampak, memberikan asar kepada dampaknya, kepada objeknya. Jadi kalau dikatakan siapa yang memukul ini, siapa yang membunuh fulan, ya itu dia sendiri. Dengan kuasa yang Allah titipkan kepada dirinya, paham nggak? Jadi dia melibatkan kuasa manusia itu sebagai pemberi efek, pemberi asar. Kalau Asy'ariyah nggak begitu cara berpikirnya. Dia mengatakan terlahirnya perbuatan itu secara kebiasaan, min haitsul ada, secara kebiasaan Allah itu menciptakan rasa kenyang setelah makan, menghilangkan dahaga setelah minum. Keberiringan, keberiringan antara qudrah haditsah, kemampuan makhluk, dengan apanya? Dengan af'alnya, dengan perbuatannya, keberiringan itulah yang disebut dengan kasab. Jadi ketika saya ngangkat handphone, tangan saya gerakan, handphone terangkat. Menurut kebiasaan ketika barang digerakkan dengan tangan, tangan tergerak, barang terangkat, terjadi keberiringan kan antara kemampuan saya dengan lahirnya perbuatan ini. Nah, keberiringan itu namanya kasab. Keberiringan itu namanya kasab. Dalam penjelasan Imam Sanusi, keberiringan antara kemampuan makhluk dengan perbuatannya. Nah, ini sering dikritik sama orang. Kalau begitu mana yang namanya kasab itu? Kalau cuma keberiringan begitu. Begini, dijelaskannya kasab itu tujuannya supaya membedakan Ahlussunnah dengan Jabariyah. Ada dalam Jabariyah qudrah hadisa, kemampuan makhluk itu dinafikan sama sekali. Wal insan karish bi mahabbatir rih. Manusia itu seperti halnya burung terpangin, kayak nggak punya kehendak sama sekali. Kayak seperti robot begitu kira-kira, yang nggak punya kehendak. Kalau Asy'ariyah tetap menetapkan ada qudrah hadisa, tapi dia tidak memberikan asar kepada makdurnya, kepada yang dikuasainya. Tapi min haitsul iqtiran, dari sisi keberiringan itu terjadi gitu loh. Ada keberiringan antara ketika saya mengangkat tangan, barang ikut terangkat. Ketika saya makan, kemudian lahir rasa kenyang. Keberiringan itu namanya kasab. Nah, tapi yang perlu Anda tahu, dalam mazhab Asy'ari sendiri ada sebagian Asy'ariyah yang mutaakhirin, terutama yang sekarang yang muasirin, yang kontemporer. Syekh Al-Azhar itu termasuk. Syekh Ahmad Thayyib dalam salah satu kitabnya Hadis fil Ilal wal Maqasid menetapkan bahwa enggak, Asy'ariyah juga ada sebagian yang menetapkan athar pada qudrah haditsah. Jadi bisa dikatakan bahwa perbuatan saya itu, kemampuan saya itu memberikan dampak, lakin la ala sabilil istiqlal, tapi tidak secara independen, yang mirip-mirip sama Mu'tazilah. Mirip-mirip. Tapi bedanya apa? Bedanya itu min haitsu zahir, secara zahir aja. Pemberian dampak itu secara zahir saja. Amma fil haqiqah huwallahul khaliq. Secara hakikatnya Allah menciptakan. Jadi begini saudara, ada mazhab dalam Asy'ari itu mengatakan bahwa kalau sekarang saya misalnya memukul meja, lahirlah dampak. Nah, dampak ini terlahir bisa dikatakan dari kemampuan saya, tapi itu secara lahiriah aja. Pada hakikatnya Allah yang menciptakan ini itu. Sakit kan pada akhirnya. Pada hakikatnya yang menciptakan rasa sakit itu Allah, yang melahirkan suara itu adalah Allah. Saya hanya menjadi perantara secara lahir saja. Kalaupun dikatakan sebab, ini hanya sebab secara lahir saja. Ada mazhab Asy'ariyah yang mengatakan, dikritik juga sama Imam Sanusi, termasuk orang yang mengkritik mereka. Jadi kata Imam Sanusi, enggak, qudrah hadisah, qudrah makhluk itu secara mutlak tidak memberikan athar, tidak memberikan dampak. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan wahdaniyah fil af'al. Allah esa dalam perbuatannya. Dikatakan esa dalam perbuatannya, nggak boleh ada syarik, nggak boleh ada sekutu. Kalau Anda mengatakan kuasa Anda ikut memberikan dampak, seolah-olah Anda menyekutukan Allah dengan kuasa Anda. Paham nggak? Logika Asy'ariyah yang dimainkan ketika menafikan athar, menafikan ta'thir,
Menafikan ta'thir dari qudrah haditha tujuannya adalah menjaga keesaan Allah dalam perbuatannya. Karena kalau dikatakan kuasa hamba bisa memberikan dampak, itu artinya ada sekutu bagi Allah dalam melahirkan perbuatannya itu. Paham nggak? Nah, Asy'ariyah yang lain yang generasi belakangan ini yang mengatakan ada ta'thir tapi ala sabil istiqlal, kemudian dikatakan itu min haitsudzahir, dhahir, secara lahiriah saja, itu tujuannya kira-kira menjawab syubhat orang-orang zaman sekarang. Karena orang-orang zaman sekarang kalau disuguhin mazhab Asy'ariyah yang menafikan ta'thir, itu akan keheranan. Kok bisa Anda mengatakan api tidak membakar, terus api nggak bisa memberikan dampak sama yang dibakarnya? Ya nggak? Logika orang zaman sekarang tuh. Logika orang zaman sekarang. Kok bisa Anda mengatakan obat nggak bisa memberikan dampak? Kan kalau mazhab Asy'ariyah mah nggak memberikan dampak obat itu, iya nggak? Ya kan? Tapi menurut mazhab Asy'ari yang belakangan ini enggak, obat itu memberikan dampak secara lahiriah saja. Pada hakikatnya dia nggak memberikan dampak, Allah yang memberikan dampak melalui obat itu. Jadi Allah dengan sunnahnya, Allah menjadikan rasa sembuh itu terlahir setelah adanya obat. Allah yang mengatur itu, bukan obat memberikan kesembuhan. Tapi kalaupun dikatakan obat menjadi sebab secara lahir bagi kesembuhan, secara lahir saja, tidak dalam arti yang hakiki, paham nggak? Tidak dalam arti yang hakiki, karena pada hakikatnya Allah yang menciptakan semuanya. Dan saya lebih condong kepada mazhab yang ini. Wa na'amil hada yunasib aqliyat hadzal asr. Cocok untuk nalar orang-orang zaman sekarang. Jadi kita katakan memiliki sebab dalam arti dia punya hubungan erat dengan akibat ini, tapi bukan dalam arti dia memberikan dampak dengan sendiri-sendiri, karena pada hakikatnya kita harus meyakini Allah lah pemberi dampak itu, li'annahu wal khaliq wala syarika lahu fi af'alihi ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Syukran, terima kasih banyak. Saya langsung tutup ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi motivasi tambahan supaya kita lebih memperdalam kembali ilmu keislaman kita. Jangan lupa PR kita adalah bagaimana memperkenalkan ilmu-ilmu semacam ini kepada halayak luas dengan bahasa yang rasional, yang membumi, yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Karena tujuan kita mondok, tujuan kita belajar agama adalah mempelajari Islam, juga menyampaikan ajaran Islam. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Ustadz Muhammad Nuruddin sebagai penutup, bahwa saya lihat mulai dari kurang lebih 2 jam kita ada di majelis ini, dan saya bandingkan dengan pengajian weton sampean saat sore itu masih 20 menit sampan sampun. Kalau sekarang tasik kiat subuh, itu kenapa kok demikian? Saya pikir-pikir dari tadi, oh iya, kalau orang itu lama tidak makan, sekali makan itu dia rakus. Oleh karenanya majelis ini saya rasa hanya stimulus saja atau perangsang saja untuk ketauhidan, untuk ilmu ketauhidan. Maka kita harus menindaklanjuti ini bagi orang yang ingin mendalami. Maka kita harus melakukan konstruksi yang ditawarkan beliau tadi, harus mengkaji kitab matan secara hatam dan faham, kemudian syarahnya dan seterusnya. Kesimpulannya berarti silakan meminta Departemen Syiar Dakwah untuk membuat forum-forum kajian tauhid, atau nanti bisa dikomunikasikan sama Madrasah Hidayatul Muhibbin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Apabila ada salah kata atau salah sikap, saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.